Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur kita bagi Tuhan Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kita dan yang menjadi terang setiap langkah kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan, serta kami sembahlah Allah kami yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga, Engkau memberkati kami. Kami bersyukur untuk segala persoalan hidup kami. Kami bersyukur untuk segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Mengajari kami untuk senantiasa berserah penuh kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus Kristus Raja kemuliaan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Sunat dan Salib Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 16. Rasul Paulus menulis surat ini karena keprihatinannya atas jemaat Galatia, sebab mereka berbalik mengikuti ajaran-ajaran lain dan bukan Injil Kristus. Pengajaran palsu yang memutarbalikkan kebenaran Injil Kristus, sehingga banyak jemaat yang terpengaruh dan salah jalan. Oleh karena itu, Paulus meminta kepada jemaat Galatia untuk memperhatikan peringatannya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam renungan hari ini. Yang pertama adalah, waspadailah pengajaran palsu tentang sunat. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Para penyebar Injil palsu ini berusaha untuk memaksa jemaat Kristen bukan Yahudi di Galatia untuk menyunatkan dirinya. Yang menjadi dasar mereka menyuarakan perihal sunat adalah berkaitan dengan orang-orang yang akan mendapatkan janji-janji Allah adalah keturunan Abraham, di mana sebagai tandanya harus disunat. Namun dalam pengajaran tentang sunat ini terdapat 2 kontroversi. Yang pertama, mereka mengajarkan tentang sunat, bahkan memaksa setiap orang Kristen bukan Yahudi untuk menyunatkan diri. Tetapi mereka sendiri tidak memelihara hukum Taurat. Padahal orang yang menekankan tentang sunat adalah mereka yang memelihara tentang hukum Taurat. Kita boleh lihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-25. Dan yang kedua, mereka menekankan tentang sunat secara lahiriah dengan maksud untuk meloloskan diri dari penganiayaan akan salib Kristus. Sebab dengan memaksakan sunat kepada orang Kristiani bukan Yahudi, di Galatia tersebut, mereka membawa orang Kristiani bukan Yahudi ke dalam lingkaran bangsa Yahudi, sehingga membebaskan diri mereka sendiri dan orang Kristiani Yahudi pada umumnya dari penganiayaan dari sesama Yahudi yang tidak beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14b sampai ke-16. Jadi motivasi para pengajar palsu memaksa sunat bagi jemaat Kristen bukan Yahudi tidak untuk menjaga pelaksanaan hukum Taurat, tetapi lebih mengarah untuk mendapatkan pengakuan dan kebanggaan atau kemegahan diri sendiri. Di dalam bahasa Yunaninya adalah kauchomai, atas keberhasilan mereka. Dan hal yang kedua yang kita pelajari adalah bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Dalam peringatannya, Paulus juga menegaskan bahwa berkaitan dengan sunat secara lahiriah tidak ada artinya.
Tuhan tidak melihat dari sisi fisik seseorang, tetapi lebih ke hati. Kita boleh lihat ini di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11. Melalui kematian Yesus Kristus di atas saliblah yang telah menghapuskan sekat pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi, budak atau orang merdeka, orang bersunat dan tidak bersunat. Hanya dengan pengorbanan Yesuslah yang mengantarkan orang percaya menjadi ciptaan yang baru, bukan karena sunat atau tidak sunat. Jadi, setiap orang yang ada di dalam Kristus merupakan ciptaan baru dan sebagai keturunan Abraham yang juga akan menerima janji-janji Allah. Ini terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-28 sampai 19. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari adalah hendaknya kita bermegah dalam salib Kristus. Paulus menyatakan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Terdapat dalam ayat yang ke-14. Hal ini bertolak belakang dengan para pengajar palsu yang lebih menonjolkan diri atau memegahkan dirinya dalam ayat 12a. Paulus meyakini bahwa salib Kristus merupakan titik tolak iman seseorang untuk meraih keselamatan, bukan karena usaha manusia melakukan hukum Taurat. Salib Kristus juga telah menyalibkan dunia baginya, serta dia bagi dunia. Maksudnya, melalui salib Kristus, Paulus dibawa untuk dapat mengalihkan pandangannya dari kenikmatan dunia atau godaan dunia yang akan membawa dia menjauh dari Allah. Dan yang menjadi penutup daripada renungan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Terlihat bahwa sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran palsu yang berusaha menggoyahkan iman orang percaya, sebagaimana yang dialami oleh jemaat Galatia. Kita harus waspada dengan berbagai pengajaran yang menambahkan syarat lain untuk dapat selamat, seperti sunat dan tata lahiriah lainnya. Ingatlah kebenaran dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang berkata, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian renungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar diselamatkan, kita benar-benar percaya kalau kita selamat hanya karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Itulah yang kami yakini dan itulah kebenarannya. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu ini Tuhan, dan kami dapat melakukannya untuk memuliakan Engkau, serta membagikannya kepada orang lain, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami berikutnya, Tuhan berkati agar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hebat dan luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.